pemirsa Putra Hakis di Ini Berita Ina. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ketemu lagi di sini, udah siap lagi untuk mendengarkan berita-berita ter-up to date yang pastinya akan menambah wawasan kita semua. Ngomong-ngomong soal yang nggak berasa, tapi emang beneran nggak berasa ya, semua sekarang terasa lebih cepat. Kayaknya kalimat nggak kerasa ya, kayaknya baru kemarin kita ketemu. Nah, karena sekarang memang hari terasa memang lebih cepat berakhirnya. Dan ini ternyata terbukti secara ilmiah, guys. Dikutip dari situs NZ Herald, Laboratorium Fisika Nasional Inggris menunjukkan bahwa saat ini putaran bumi lebih cepat dari biasanya daripada setengah abad yang lalu. Pada tanggal 29 Juni 2022 kemarin nih guys, diketahui bahwa rotasi penuh bumi dapat ditempuh dalam waktu 1,59 milidetik alias kurang dari 24 jam. Hari terpendek yang pernah tercatat dalam sejarah. Wah, kita baru aja melewatin hari terpendek sepanjang sejarah nih guys, dibanding setengah abad yang lalu, yaitu pada tanggal 29 Juni 2022 yang lalu. Para ilmuwan pun memperingatkan jika kecepatan rotasi bumi ini terus meningkat, mungkin akan diperlukan penghilangan 1 detik dari jam atom kita. Yang berarti kalau misalnya kita sehari ini ada 24 jam, berarti kita akan menghilangkan 1 detik kita, jadi satu hari bisa ditempuh selama 23 jam, 59 menit, 59 detik saja. Wow, mungkin kita ngerasa, sahabat Ina mungkin ya, ngerasa 1 detik ini nggak terlalu berarti. Tapi kalau kita melakukannya secara continuity atau terus menerus, itu bisa berdampak dari hitungan bulan, bahkan hitungan tahun, seperti itu. Wah, tapi emang bener ya, makin lama hari makin cepat, ya nggak sih? Fakta ini tentu menuai berbagai macam komentar dari netizen. Tapi saya suka nih menyorot yang lucu-lucu aja nih. Nih, ada komentar salah satu netizen. Kalau saya tergantung, kalau lagi happy berasa cepet banget waktunya. Tapi kalau lagi bad mood, waktunya kayak lama banget. Ya juga sih. Terus juga ada yang komen nih. Kalau saya tergantung isi dompet. Kalau tengah bulan udah kosong, waktu terasa lama banget. Tapi setelah tanggal 25, waktu gajian, itu waktu berasa cepet banget. Harus bayar ini, itu, sampai dompet kosong lagi. Wah, ini definisi gaji assalamualaikum sore wassalamualaikum nih. Terus ada lagi, apalagi kalau nggak punya duit, sehari bisa berasa setahun. Setuju, follow Next, ada berita baik buat kalian terutama yang pengen ke destinasi-destinasi berikut. Apalagi rumahnya di Tangsel, daerah Pondok Cabe. Karena kabarnya penerbangan baru bakalan buka di Bandara Pondok Cabe. Tangsel Pride. Nah, dilansir inanews.co.id, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menerangkan tersedianya rute penerbangan Pondok Cabe Purbalingga PP juga bisa menarik kunjungan bisnis dan wisatawan, serta pengembangan transportasi daerah bisnis lokal, sehingga membawa berkah bagi 96.000 lebih UMKM di Purbalingga, termasuk pelaku usaha industri bulu mata dan rambut palsu. Wow, 71.000 lebih UMKM di Banjarnegara, serta 40.000 lebih UMKM di Kebumen. Nah, ini jadi tahap awal yang bagus ya untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di beberapa kota yang tadi sudah agak saya sebutkan, di Purbalingga, kemudian juga di Kebumen dan Banjarnegara. Nah, lanjutnya sebagai tahap awal, Wings Air akan menyediakan rute penerbangan Pondok Cabe Purbalingga PP menggunakan pesawat ATR 72600 1 kali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat, dengan kode penerbangan IW1710. Berangkat pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dari Pondok Cabe dan tiba di Purbalingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Wah, cepat banget ya guys ya. Kemudian dengan kode penerbangan IW1711, berangkat dari Purbalingga pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan tiba di Pondok Cabe pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kedepannya rute penerbangan ini akan memudahkan konektivitas masyarakat dan mendukung geliat perekonomian di wilayah Barlingmas Cakep. Oke, ini singkatan nih rupanya nih ya, Purbalingga, Banjarnegara serta Kebumen. Wah, luar biasa nih. Jabodetabek punya saingan rupanya. Tapi yang jelas guys, ini berita bagus banget. Karena mungkin kalau kalian, apalagi yang tinggal di kota-kota yang tadi saya sebutkan sebelumnya,
itu harus ke Jogja dulu, atau mungkin terbang ke Surakarta dulu, atau ke daerah-daerah lain, yang mana dari bandara itu untuk ke kota tujuan bisa 2 hingga 5 jam naik mobil lagi. Wah, jadi PR tuh. Lama di daratnya daripada di udaranya. Wah, tapi ini emang berita bagus banget ya. Kita doakan saja semoga kedepannya makin banyak rute-rute lainnya sehingga mempermudah konektivitas bangsa Indonesia dan memajukan perekonomian Indonesia. Kabar berikutnya adalah menurut saya ini kabar baik banget nih, apalagi buat kita masyarakat yang sering bepergian naik kendaraan umum. Kabarnya PT Transportasi Jakarta akan memasang CCTV yang bisa mengidentifikasi wajah. Wah, ini bisa mengidentifikasi wajah seseorang di setiap layanannya. Hal tersebut dilakukan untuk menangani masalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di transportasi umum. Ini dilansir dari Instagram inanews.official guys. Ternyata memang akan ada rencana CCTV yang bisa melacak atau bisa scanning wajah setiap penggunanya untuk mencegah pelecehan seksual yang belakangan ini memang kerap terjadi di kendaraan-kendaraan atau transportasi umum. Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Yoga Adiwiranto, menuturkan hingga saat ini kemampuan CCTV yang sudah terpasang telah mumpuni. Namun pihaknya akan meningkatkan agar bisa mengidentifikasi wajah. Jadi memang secara fungsi sudah mumpuni nih. Tapi sahabat ini yang perlu ketahui, ini memang butuh di-upgrade lagi untuk bisa mengidentifikasi wajah setiap penumpangnya. Seperti itu. Tapi yang jelas memang ini adalah berita yang sangat melegakan, terutama bagi kita pengguna transportasi umum, apalagi kaum hawa ya. Selanjutnya setelah kita memberikan berita-berita baik, kabar-kabar baik nih, sayang sekali nih Agasa paling gak suka nih sebenarnya, tapi kita harus tetap sampaikan bahwa memang ada berita buruk yang akan terjadi. Semoga gak terjadi deh. Karena dilansir di Instagram inanews.official, ini menurutnya berdasarkan rangkuman saat Jokowi bertemu para pemimpin dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional dan semua kepala negara G7. Ia memprediksi bahwa pada tahun 2023 ekonomi dunia akan lebih sulit. Wah, ini serem banget ya. Kita belum kelar nih, belum pulih sama yang namanya hajar-hajaran, tendang-tendangan perekonomian dari tahun 2020 akibat virus corona. Dan sekarang kita sudah dihadapkan lagi dengan berita yang hanya bisa menghela nafas membacanya. Menurut penjelasan Sekjen PBB dan IMF, Jokowi mengutip akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya. Wah, ini serem banget ya. Sebenarnya nih kita sudah bisa nih pelan-pelan dari 2020. Tapi sekarang dengan ada berita ini, semoga kita bukannya malah takut, tapi malah jadi bersiap diri atau mungkin lebih waspada ya. Dengan cara apa? Hal yang paling kecil deh, yaitu menabung. Semoga aja ekonomi kita stabil, kita tetap kerja, nggak ada yang di PHK. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya juga berita yang kalau tadi mungkin berita yang menyeramkan ya soal ekonomi 2023 akan seperti apa. Tapi kalau ini berita yang ngeselin. Indotrip Fest 2022 itu kacau guys. Tiket sold out tapi sepi pengunjung. Sehingga uang dibawa kabur panitia. Kok bisa-bisanya? Panitia macam apa kamu hey? Menurut sumber yang saya dapat, event Indotrip Fest 2022 hari kedua berlangsung kacau dan viral di media sosial, terutama di Twitter. Menurut sumber yang saya dapat, event Indotrip Fest 2022 hari kedua berlangsung kacau dan viral di media sosial, terutama di Twitter. Nah, ini diduga nih, sahabat Ina, penyelenggaranya atau panitia ini bawa kabur uang acara Indotrip Fest tersebut yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Bahkan pihak panitia pun mengklaim tiket terjual habis. Tapi saat acara berlangsung nih pas hari hanya, itu terpantau justru sepi pengunjung. Wah. Apakah ini trik marketingnya si panitia ya biar tenan-tenannya merasa senang, merasa tenang. Oh ternyata rame, sold out di tiketnya. Padahal nyatanya ketika hari H justru sepi. Dan tentunya karena vendor yang belum dibayar, tentu pihak dari vendor memutuskan untuk membongkar panggung, tenda, dan lain-lainnya. Si penyewa tenan berpesan kepada mereka yang sudah membeli tiket untuk acara besok, jangan datang. Tapi yang jelas guys, ini kejahatan sangat-sangat luar biasa ya. Karena kita merasa ditipu nih sama 3 orang panitia. Otak dari
acara atau event thrifting yang katanya terbesar itu. Tapi ya sahabat Ina, emang tiketnya juga lumayan loh. Untuk harga tiket Sabtu Minggu ini aja 175.000. Terus tahu-tahu datang dengan ya event bodong gak sih? Bisa dibilang event bodong loh ini. Harganya segitu, tenannya kecewa, pengunjungnya kecewa, vendornya kecewa, semuanya kecewa. Congrats, dosa Anda sudah begitu banyak. Berita selanjutnya dari inanews.co.id. Kita dengarkan dulu nih pesan dari Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo. Beliau berpesan humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan buzzer. Nah betul Pak, setuju. Jangan kalah kita nih sama buzzer-buzzer yang gak bertanggung jawab yang menggiring opini lain-lain nih ke masyarakat. Dan Bapak Bamsud alias Bapak Bambang Susatyo mengungkapkan pihak-pihak yang tidak ingin melihat kementerian ini sukses hanya menyampaikan atau menyajikan berita-berita bahwa rakyat sampai hari ini terus mengalami pemiskinan, pembodohan, dan juga ketidakadilan. Menurut beliau, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para buzzer, antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi. Wah, memang kalau kita lihat nih buzzer ini punya 1001 cara untuk menggiring opini-opini masyarakat bahwa pemerintahan atau apapun yang dituju ini gagal dalam menjalankan tugasnya. Humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, bukan hanya menyampaikan berita atau hanya sekedar menyampaikan peristiwa saja. Nah, memang kita sebagai masyarakat juga harus pintar-pintar memilih berita, membaca komentar-komentar yang kiranya kalau sudah menuju penggiringan opini yang nggak benar, itu kita nggak usah percaya. Dan jangan lupa, selain kita bisa menyaring atau filtrasi sendiri, yuk kita bantu edukasi adik atau keluarga-keluarga kita biar nggak tersesat sama opini-opini sesat. Nah, untuk selanjutnya ini ada berita baik. Akhirnya ya, setelah tadi berita-berita yang menurut inanews.official, Indonesia berhasil dapatkan predikat juara umum ASEAN Para Games 2022. Woo! Congratulations! Informasi tersebut didapatkan setelah klasemen medali per Jumat tanggal 5 Agustus 2022 malam. Unggul di atas Thailand, negeri kesatuan merah putih ini mencatatkan 419 medali dengan total 171 emas, 138 perak, dan 110 perunggu. Sedangkan di bawah Thailand ada Vietnam yang menorehkan 175 medali dengan 63 emas. Berdasarkan data laman resmi ASEAN Para Games 2022, cabang olahraga atletik jadi pendulang medali terbanyak bagi Indonesia. Total atletik menorehkan 122 medali bagi kontingen merah putih dengan rincian 57 emas, 41 perak, dan 24 perunggu. Wah, ini luar biasa banyak banget nih guys. Sedangkan cabang olahraga para renang berhasil menyumbangkan 87 medali dengan total 29 emas, 31 perak, dan 27 perunggu. Luar biasa banget ya. Salut loh sama para atlet ini ya. Ternyata banyak banget yang memberikan prestasi yang luar biasa untuk bangsa kita Indonesia. Sekretaris Pelaksana Inasok Rima Ferdianto menuturkan torehan juara umum Indonesia kali ini menjadi sejarah tersendiri. Dalam 5 gelaran ASEAN Para Games terakhir, tuan rumah tak pernah menjadi juara umum. Wah, tentunya salut banget nih. Agasa nggak berhentinya bersyukur dan mengucapkan congratulations alias selamat buat para atlet yang sudah berjuang di ASEAN Para Games 2022. Semoga untuk selanjutnya di cabang-cabang olahraga lain dan di kompetisi lain Indonesia nggak mau kalah untuk memberikan yang terbaik. Oke, sebelum menutup acara kita hari ini, kita bakal kasih tahu nih rekomendasi acara terutama bagi kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek. Dari Instagram inanews.official, Art Jakarta beberapa tahun terakhir ini telah aktif dalam upaya mendukung kancah seni rupa terlepas dari berbagai tantangan pandemi. Pada 2022 lalu, Art Jakarta kenalkan sebuah konsep baru yang diselenggarakan di ruang terbuka Hutan Kota by Pelataran Jakarta.
Nah, buat sahabat Ina, Art Jakarta akan kembali dilaksanakan dengan menampilkan pameran seni berskala internasional pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Nah, sahabat Ina, jadi tahu ya kalau misalnya tanggal 26 sampai 28 bingung nih mau kemana. Kita habisin waktu aja nih, nyeni-nyeni dikit di Art Jakarta. Catat tanggalnya 26 sampai 28 di JCC Senayan. Ajak sih dia. Nah, itu dia berita-berita dan informasi yang bisa Agasa sampaikan. Buat kamu yang masih haus sama updatean informasi, langsung aja pantengin channel Ina News TV dan tonton Ini Berita Ina di setiap hari Rabu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Buat kamu yang pengen baca-baca artikel dari kita, langsung aja buka portalnya di www.inanews.co.id dan ikuti media sosial kita. Untuk Twitter ada di Ina News Indo, untuk TikTok, Instagram, Facebook di inanews.official. Sampai jumpa.